Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Siti Nurhazizah dengan NIM 2122511. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam siklus akuntansi, yaitu neraca lajur atau yang sering kita dengar yaitu worksheet. Neraca lajur ini berperan penting sebagai alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunannya secara lengkap dan mudah dipahami. Sebelum masuk ke praktik, kita pahami dulu apa itu neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja atau lembar kerja yang digunakan untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Di dalamnya, kita akan menggabungkan data dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga akhirnya menghasilkan laporan laba rugi atau neraca. Jadi, neraca lajur ini semacam jembatan antara data akuntansi mentah dengan laporan keuangan yang sudah jadi. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu kolom-kolom dalam neraca lajur. Neraca lajur itu terdiri dari beberapa kolom utama, yaitu yang pertama ada kolom neraca saldo, berisi saldo awal dari akun-akun sebelum penyesuaian. Dan yang kedua ada kolom penyesuaian atau adjustment, yang berisi jurnal penyesuaian yang perlu ditambahkan di akhir periode, seperti penyusunan, perlengkapan yang terpakai, atau beban yang mesti harus dibayar. Dan yang ketiga ada kolom neraca saldo disesuaikan, merupakan hasil dari penjumlahan atau pengurangan antara neraca saldo dan penyesuaian. Yang keempat ada kolom laba rugi, berisi akun-akun pendapatan atau beban yang akan dipindahkan ke laporan laba rugi. Dan yang kelima ada kolom neraca, berisi akun-akun aset, kewajiban, dan modal yang akan dipindahkan ke laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, sekarang kita akan praktikan secara langsung untuk mengisinya dengan contoh soal berikut. Cara mengisi neraca lajur di bagian kolom neraca saldo. Nah, yang ini. Neraca saldo ini angkanya kita dapat dari neraca saldo akhir. Nah, yang ini. Yang ini semua angka-angkanya kita pindahkan dari cash in bank sampai dengan other expense ke neraca lajur yang kolom neraca saldo yang ini. Yang pertama ada cash in bank, kita pindahkan saja dengan cara klik sama dengan neraca saldo akhir, kita sorot di bagian C7 yang nominalnya 121.989.700 perak. Kita sorot lalu enter. Otomatis angkanya akan pindah ke kolom neraca saldo di worksheet. Nah, kalau yang petty cash juga sama, kita pindahkan yang nilainya semua yang 7.060.000 kita pindahkan ke neraca lajur. Yang marketable securities juga sama, kita dapat angkanya dari neraca saldo akhir. Nah, kita tinggal tarik saja yang ini. Sampai ke other expense. Nah, otomatis angka yang dari neraca saldo akhir kita pindahkan ke sini. Nah, untuk kolom kredit juga sama. Kita lihat dari neraca saldo akhir. Kreditnya di allowance for doubtful debt. Allowance for doubtful debt kita sama dengan sorot yang D11 lalu enter. Nah, otomatis angkanya juga akan berpindah ke kolom ini yang neraca saldo bagian kredit. Kita sorot saja semuanya sampai ke bawah yang other expense. Nah, otomatis angka-angka yang tadi yang ada di neraca saldo akhir yang ini otomatis akan terpindahkan ya kalau kalian mengerjakannya lewat Excel. Nah, setelah itu jangan lupa untuk dijumlahkan dengan menggunakan rumus sama dengan sum kita sorot dari cash in bank atau
bagian debit yang C8 sampai paling bawah yang ada expand yaitu C C63, enter. Nah, ini untuk totalnya di bagian debit yang yaitu 6.933.444.400. Untuk di bagian kredit 3 sama, kita totalkan menggunakan rumus sum sama dengan sum. Kita sorot dari atas yang dari allowance for double debt atau D12, kita sorot sampai ke bawah sampai ke let this collect, enter. Nah, di sini balance. Dan yang selanjutnya di kolom adjustment atau penyesuaian, kita memasukkan angka-angka dari jurnal penyesuaian yang telah kita kerjakan sebelumnya. Nah, yang ini. Semua angka-angka di sini yang cash in bank, bank charge, interest revenue, kita pindah-pindahkan ke neraca lajur di bagian adjustment atau penyesuaian sesuai dengan nama-namanya. Nah, sesuai dengan nama akunnya, itu di sini ada cash in bank, bank charge, dan interest revenue. Kita pindahkan saja ke neraca lajur sama seperti tadi. Kedua ada terus ini juga sama yang bank charge, kita pindahkan saja ke sesuai dengan nama akunnya bank charge ke sini, pindahkan saja. Terus ketiga ada interest revenue di kredit, kita pindahkan ke worksheet di kolom penyesuaian. interest revenue pindahkan ke sini, interest revenue, enter. Selanjutnya ada supplies expense, kita pindahkan semuanya. Supplies expense, kita masukkan sini. Supply expense ada di debit ya, debit supply expense bagian debit, kita sorot saja, enter. Office supplies. Terus yang selanjutnya ada office supplies juga di bagian kredit. Office supplies di bagian kredit, cari office supplies. Aduh, mana ya? Office supplies. Supplies 1320 ada di bagian kredit ya. Enter. Nah, pindahkan semua angka-angka yang ada di jurnal penyesuaian ke neraca lajur di bagian kolom penyesuaian. Setelah itu saya totalkan dengan rumus sum. Kita sorot dari atas dari 8 sampai ke E60, enter. Ini untuk totalnya sekitar 163.455.094 rupiah. Untuk di bagian kredit juga sama, kita totalkan menggunakan rumus sum. Kita sorot dari F12 sampai ke F55, enter. Nah, di sini totalnya sudah balance yaitu 163.455.094 rupiah.
Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting dalam penyusunan neraca lajur, yaitu mengisi kolom neraca saldo disesuaikan atau adjust trial balance. Kolom ini adalah hasil gabungan antara kolom neraca saldo awal dengan kolom penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi prinsip dasar sederhananya adalah kolom neraca saldo disesuaikan ini didapatkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangi angka pada kolom neraca saldo yang ini dengan angka pada kolom penyesuaian yang ini. Nah, tergantung posisinya. Apakah sama-sama di debit atau sama-sama di kredit atau berbeda posisi. Ada 4 kemungkinan. Debit bertemu dengan debit, hasilnya dijumlahkan dan tetap diletakkan di sisi debit. Yang kedua, kredit bertemu dengan kredit, hasilnya dijumlahkan dan tetap diletakkan di sisi kredit. Jika debit bertemu dengan kredit, hasilnya dikurangkan dan diletakkan sesuai saldo yang lebih besar. Jadi, kalau lebih besar dari kredit, hasilnya diletakkan di debit, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, yang keempat ada kredit bertemu dengan debit. Sama seperti poin ketiga, kita kurangkan dan hasilnya mengikuti saldo yang lebih besar. Seperti itu. Nah, kita kerjakannya yang ini. Yang pertama ada cash in bank. Karena ini debit bertemu dengan debit, maka hasilnya dijumlahkan. Yang ini ditambah dengan yang ini. Nah, sedangkan yang petty cash ini hanya ada debit di bagian neraca saldo, sedangkan di adjustmentnya tidak ada, maka kita pindahkan saja angka yang ini yang 7.060.000 ke sini. Di debit 7.060.000. Yang ini juga sama, yang 100 juta kita pindahkan saja. Yang account receivable juga sama, kita pindahkan saja. Yang 400 juta 970.000. Nah, terus yang allowance for double debt, yang kredit bertemu dengan kredit, maka kita tambahkan di sisi kredit. Karena ini kredit ya, kita simpan hasil penyumbahannya di kredit. Ini ditambah dengan ini, enter. Yang ini karena tidak ada, kita pindahkan saja ya, yang 121, 150. Nah, untuk yang ini, yang debit bertemu dengan kredit, hasilnya dikurangkan dan saldo dan diletakkan sesuai saldo yang lebih besar. Kan yang ini saldo yang lebih besarnya ada di debit, berarti kita simpan hasil penjumlahannya di debit. Sama dengan 7.500.000 dikurangi 5.500.000, hasilnya segini, 2 juta. Selanjutnya ada di value add tax. Nah, di sini debit bertemu dengan kredit, karena angkanya sama, maka kita jumlahkan saja. Berarti debit dikurangi dengan kredit, maka hasilnya 0 karena angkanya sama. Terus yang selanjutnya ada prepaid income tax. Nah, ini juga sama, debit lebih besar daripada kredit, berarti dikurangkan. Berarti penjumlahannya kita simpan di sisi debit karena debitnya angkanya lebih besar. Kita simpan saja, berarti sama dengan 20.500.000 dikurangi dengan 2.492.994.000 sama dengan 18 juta. Yang ini juga sama karena di sisi penyesuaiannya tidak ada, kita pindahkan saja yang 450 juta. Kita pindahkan
Yang ini juga sama, kita pindahkan saja. Yang 1.550 juta. Enter. Dan yang ini, dan yang selanjutnya ada accumulation depreciation building. Ini kredit bertemu dengan kredit, berarti penjumlahannya kita simpan di kredit. Sama dengan ini ditambah dengan yang ini. Enter. Yang selanjutnya ada office equipment at cost. Karena di bagian penyesuaian tiada, kita pindahkan saja, yaitu di debit 450 juta. Enter. Nah, ini juga sama, yang accumulation depreciation office equipment. Karena kredit bertemu dengan kredit, maka kita tambahkan dan jumlahnya kita simpan di kredit. Yang 116 juta ditambah dengan 1.400.000. Hasilnya 117.600.000. Dan yang selanjutnya ada vehicle at cost. Karena di penyesuaiannya tidak ada, kita pindahkan saja angkanya di bagian debit 402 juta. Ini juga sama, yang accumulation depreciation vehicle. Kredit bertemu dengan kredit berarti ditambah, maka hasil dari penjumlahannya kita simpan di sisi kredit. Enter. Maka hasilnya segini. Untuk ini kita pindahkan saja di kredit 93 juta 745.000. Ini juga sama, kita pindahkan saja di sisi kredit 20 juta. Yang electrical, telepon, water and payable juga sama, kita pindahkan saja. Ini juga sama. Nah, terus untuk yang value add tax VAT, berarti ini debit bertemu dengan kredit bertemu dengan debit, berarti dikurangkan saja ya teman-teman. Ini dikurangi, ini hasilnya 0 karena ini nominalnya sama. Terus yang selanjutnya ada di income tax payable. Income tax payable ini kredit bertemu dengan kredit, berarti ditambahkan, kita jumlahnya kita simpan di bagian kredit. Ini ditambah dengan ini, hasilnya segitu. Nah, ini karena hanya ada satu ya di sini yang tidak ada, kita pindahkan saja yang 26 juta 695.000. Ini juga sama, kita tinggal pindah-pindahkan saja. Yang ini ada di kredit 380 juta. Enter. Juga sama, 500 juta ada di kredit. Yang ini juga sama, kredit 1.293.800.000. Nah, untuk ini yang dividen ada di debit, kita pindahkan ke debit 50 juta. Selanjutnya ada di bagian kredit ya, kredit di sales of merchandise 4 miliar. Wow, 4 miliar
34.500.000. Enter. Ini ada kredit di 4.200.000. 4.200.200 di debit. Ini juga tinggal kita pindah-pindahkan saja ya teman-teman, karena di sini tidak ada. 23.800. Ini ada di kredit 1.130.000. Ini di debit 2.844.463.500. Enter. Ini ada di kredit 7 juta 347. Selanjutnya ada break in 2.300.000. Selanjutnya ada di wage and salaries. Debit bertemu dengan debit, berarti ditambahkan saja 200 ditambah dengan ini. Enter. 20. Nah, kita tambahkan saja ya semua yang ada di neraca saldo, tambahkan dengan atau penjumlahan ataupun pengurangan dengan ini. Selanjutnya di sini sudah saya totalkan semuanya, sudah saya jumlahkan juga, dan ini hasilnya. Lalu kita totalkan semuanya, menggunakan rumus sum. Kita tarik dari atas, dari G8 sampai ke bawah. Enter. Yang kolom kredit juga sama, kita jumlahkan. Nah, ini hasilnya balance ya, teman-teman. Nah, kalau setelah kolom neraca saldo disesuaikan, selesai dan balance, sekarang kita masuk ke dua kolom terakhir dalam neraca lajur, yaitu kolom laba rugi dan neraca. Dua kolom ini adalah tahap akhir sebelum kita menyusun laporan keuangan yang sesungguhnya. Prinsip utamanya sederhana, yaitu semua akun dari neraca saldo disesuaikan akan kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok pertama, akun pendapatan dan beban akan masuk ke kolom laba rugi, dan kelompok kedua, akun aset, kewajiban dan modal akan masuk ke kolom neraca. Jadi setiap akun hanya akan masuk ke salah satu dari dua kolom ini, tidak boleh masuk ke keduanya. Kita isi dulu ya. Nah, kolom neraca menggunakan rumus if, sama dengan if sorting ini lebih kecil dari 40.000. Kenapa 40.000? Karena ini angkanya yang ini ya. Debit, terus hasilnya 0. Enter. Kita tarik saja, ini hasilnya segini. Untuk kredit juga sama, menggunakan rumus if, sama dengan if kita seperti ini, lebih kecil 40.000, kredit kita langsung kredit 0. Enter.
Kita tinggal tekan saja ya. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya mengisi kolom laba rugi sama menggunakan rumus if sama dengan if sorot yang ini lebih besar 40.000 debit 0 enter. Kita tarik saja ya, kita cek apakah sama. Untuk kredit juga sama, kita menggunakan rumus if tes lebih besar dari 40.000 kredit enter. Kita tinggal tarik, kita cek apakah hasilnya sama. Sudah ya, sama. Kita jumlahkan terlebih dahulu, jumlahkan enter. Kita tarik saja. Ini juga sama, kita jumlahkan sum enter. Ini jumlahkan dulu ya. Enter. Ini tidak balance. Kenapa? Karena kita bakal mencari selisihnya. Selisihnya kita kurangi aja ya. Ini dikurangi dengan ini, hasilnya segini. Ini juga sama, kita simpan di sisi kredit karena neraca. Ini dikurangi ini sama dengan hasilnya segini. Terus kita jumlahkan, ini ditambah dengan ini, hasilnya segini, hasilnya 3 miliar. Ini juga sama dengan kita tambahkan ini ditambah dengan ini, enter. Kita tarik saja. Nah, hasilnya balance. Sudah ya, akhirnya selesai. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.